Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin, Ketua DKM Masjid yang saya hormati Bapak Imam Ustaz Mukhtar Denlau, hadirin hadirat tanpa terkecuali semuanya saya hormati, semuanya saya muliakan. Indah sekali pada subuh yang ke-12 ini versi Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, pemerintah. Ternyata subuh ini merupakan subuh ke-13 dari saudara kita golongan Muhammadiyah dan juga yang tinggal di Goa Si Gondrong, dan subuh ini merupakan subuh ke-14. Wah, luar biasa, subuh ke-14 saudara kita yang ada di Padang, Tarekat Naqsyabandiyah. Boleh jadi subuh ini sudah ada subuh ke-16. Kalau memang ada itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi golongan Muhammadong. Semoga kita semua yang berada di masjid megah ini, nazalat alaihimus sakinah, kita diberikan ketenangan lahir dan batin. Amin Pak. Sebelum akhir Ramadan, kita semuanya mendapat maghfirah, yaitu ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Pak. Mumpung ini bulan-bulan mustajabah, bagi yang punya utang piutang, semoga Allah memudahkan untuk melunasi utangnya. Bagi yang besar aminnya, pasti banyak utangnya. Saya melihat ini banyak pemuda-pemudi, kita doakan semoga Allah mempertemukan cepat jodohnya. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah, boleh nambah lagi. Ini amin semua. Alhamdulillah, saya diberikan judul oleh panitia ini masalah krisis akhlak. Saya mau awali begini dulu. Pesta demokrasi sudah selesai. Pilpres, pemilihan umum sudah selesai. Alhamdulillah, selaku bangsa Indonesia kurang lebih 280 juta kini sudah bersatu. Ini koma. Alhamdulillah, kita ini sudah bersatu, hanya saja belum kompak. Di mana letak perbedaan bersatu dengan kompak? Beda. Kita ke Masjid Al-Istiqomah ini bersatu, tapi tidak kompak. Di mana letaknya tidak kekompakan? Bersatu ke masjid, tidak kompak, ada yang cepat datang, boleh jadi jam 4 subuh, ada juga yang telat, ada juga begitu masuk Masjid Istiqomah langsung menunaikan sholat tahiyatul masjid lalu membaca Al-Quran. Ada juga langsung masuk duduk sambil melihat YouTube. Bersatu tapi tidak kompak. Ada yang memberikan sedekah, ada yang tidak. Inilah yang disebut bersatu tapi tidak kompak. Seperti ada satu hal yang
kehilangan di negeri yang tercinta ini, yaitu krisis akhlak. Inilah yang akan kita kupas kurang lebih 3 jam 27 menit. Magi namanya maselang, namanya maselat to. Hadirin sekalian, krisis akhlak. Orang Arab dulu itu Pak, di zaman jahiliyah memiliki akhlak. Hanya saja akhlaknya itu tidak bersumber dari Al-Quran. Makanya kalbahaim, bagaikan binatang, itu orang-orang Arab. Makanya di dalam Al-Quran diabadikan Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Jadi orang Arab itu tingkat munafiknya itu luar biasa Pak. Nah, di negeri kita ini yang tercinta ini Bapak sekalian, saking pentingnya namanya ini akhlak. Akhlak ini ada dua Pak, ada dua. Yang pertama ada akhlakul karimah, atau bisa disebut juga akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ada juga yang disebut akhlakul mazmumah. Ini yang saya mau fokuskan ini. Akhlak yang tercelek, yang tercela, terjelek. Begitu takutnya Nabi terhadap ini akhlakul mazmumah, sehingga Rasulullah itu Pak berdoa, tidak pernah berhenti. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan akhlak yang tercela. Di negeri kita ini orang pintar banyak. Nah, orang pintar banyak, orang dermawan tidak sedikit, orang yang rajin ke masjid, Masya Allah. Politikus yang pandai berbicara, hebat-hebat. Tapi ada satu hal yang banyak dilanggar, yaitu krisis akhlak. Di dalam masjid saja Pak, banyak orang tidak berakhlak. Apakah saya uraikan itu di dalam masjid Pak? Mau Pak? Di dalam masjid Istiqomah ini masih ada orang tidak berakhlak. Itulah yang saya sebut 400 dosa di dalam masjid. Satu, yang mana itu tidak berakhlak sekaligus dosa besar. Itu Pak, hati-hati yang membiasakan lewat di depannya orang yang sementara sholat. Kita semuanya tahu bahwa tidak boleh kan yang lewat di depannya orang sementara sholat, biar sholat sunat Pak. Tahu nggak ancaman Nabi? Oh, mengerikan Pak ini ancaman Nabi bagi orang yang lewat. Orang yang lewat itu tidak berakhlak. Kata Nabi, "Lau ya'lamul marru baina yadail musolli maza alaihi minal ismi benengi musengilopona dosana." Seandainya kalian itu tahu betapa besar dosanya sekali lewat di depannya orang yang sementara sholat. Sekali Pak. Ayyakifa arba'ina khairallah. Seandainya kalian itu mengurung diri dalam suatu tempat selama 40 tahun, khairullah, lebih bagus kata Nabi, daripada lewat di depannya orang sementara sholat. Bisa ditangkap poinnya Pak? Ini jenabati batika. Bisa ditangkap poinnya Pak? Hati-hati ki yang lewat. Itulah sebabnya kata Nabi, la tusolli illa ila sutraten. Jangan sholat kalau bukan di depannya sutra. Nah, tahu sutra kan? Tahu sutra kan? Sutra itu bukan saja yang dibeli, itu bukan.
sutra itu Pak biar songkok, biar buku. Kalau ibu-ibu itu tas, supaya orang tidak lewat. Oleh ulama tidak berani Pak lewat kalau bukan kira-kira 3 tempat sujud. Saking ancamannya Nabi, orang bertakarrub kepada Allah masa kita lewati. Makanya hati-hati Pak. Bisa ditangkap poinnya Pak? Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ini tidak berakhlak. Kalau Nabi waktu itu menggunakan sutra, anak panah ditancapkan di depannya Pak. Kalau bukan anak panah, pedang. Wah, tidak baik juga kalau besok semuanya bawa kelewang, bawa pedang ditancap. Maksudnya ini, makanya Nabi memberikan stimulan, umatku yang paling terindah, karena beda-beda pahala kita Pak ini hari. Umatku yang paling bagus pahalanya, yaitu pergi sholat berjamaah, khusus laki-laki, posisinya paling di depan Pak. Khairu sufufir rijali, seindah-indah sapnya laki-laki berada di posisi terdepan. Jadi beda-beda tuh Pak pahalanya. Seburuk-buruk sapnya laki-laki, wa syarruha akhiruha, yaitu paling kanjoli. Nah, tahu kanjoli? Ini saya orang Sidrap Pak. Sidrap Tanru Tedong, Eromege Tedong. Karena ada juga kampung di Pintang namanya Ulu Tedong. Onrolopona Tedonge, saya tidak tahu di mana, Tai Tedong. Coba Bapak sekalian, beda-beda pahala kita ini. Saya keluar dulu sedikit sebelum akhlak. Kalau perempuan, Bu, kalau perempuan itu posisinya yang paling terindah kata Nabi, khairu sufufin nisa'i, yaitu akhiruha, paling terakhir, wa syarruha, jelek sedikit, awaluha, paling depan. Oh, beda-beda pahala Pak. Memang kita semua pergi masjid Istiqomah, semuanya juara. Tahu nggak namanya juara Pak? Ada juara 1, juara 2, juara 3. Juara yang paling terindah juara berapa Pak? Iya, juara 1 dong. Kalau mau beramal, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, betul-betul badru bil a'mal sholihah. Jadi kita ini full dalil supaya tidak dianggap Pak lupa pura-pura. Nah, sudah tangkap poinnya Pak ya. Begitu juga paling terindah, kata Nabi posisinya itu yang posisi sebelah kanan sana Pak. Itu beda-beda pahala kita ini. Halo Pak, sebelah kanan. Ini ada Pak Sulaiman, Denasa, Pak Darwis. Ya ketepu-tepu Mak. Kenapa di sebelah kanan? Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna fil yamini. Sesungguhnya yang berada di posisi sebelah kanan, Allah dan malaikatnya selalu berselawat. Tapi jangan juga Pak besok-besok semuanya kanan semua. Iya, tak balik. Maksudnya itu begini, kalau penuh ini di depan, lalu kita mau masbuk, kan di tengah kan. Nah, kalau di tengah itu tentu kosong kiri, kosong kanan. Ketika kita masuk, ambillah kanan. Itu maksudnya Pak. Baik, termasuk di dalam masjid Istiqomah ini tidak berakhlak. Nah, hati-hati nih Pak, ini saya siapkan hadisnya. Apalagi sholat Jumat Pak, masih ada orang berbicara ketika khatib itu memberikan tausiahnya. Hati-hati Pak ini, jangan sepelekan. Menegur saja, apa kata Nabi? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit. Kita saja menyebut begini Pak, kalau ada orang berbicara. Shh. Apa kata Nabi? Faqad lagauta. Kita saja ini sia-sia pahala Jumat. Padahal kita ini tegur. Shh. Wah, luar biasa Pak ini. Makanya orang di hari Jumat hati-hati.
ini banyak yang tidak berakhlak. Apalagi mengaktifkan itu HP, Pak. Masya Allah, 1400 tahun yang silam Rasulullah sudah meramalkan tentang adanya HP di dalam masjid. Apa kata Nabi? Liyakunanna min ummati aqwamun yastahillunal ma'azif. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku di mana umatku itu tidak bisa membedakan membunyikan bunyi-bunyian di tempat ibadah dengan tempat hiburan. Nah, makanya Pak, siapa yang membunyikan HP ketika Jumat ya atau orang sholat Allahu Akbar khusyuk, tiba-tiba terdengar bunyian HP, cocoknya ayat ini Pak, karena semua konsentrasi buyar mendengar bunyian HP. Ayatnya yang cocok adalah suratul Baqarah 114. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyazkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Masih adakah dosa yang bisa menandingi besarnya orang yang mengganggu beribadah di dalam masjid? Nah, cocoknya ini Pak, ini HP, ini pemilik HP tidak berakhlak. Sudah paham ini Pak ya? Sama tadi itu tadi yang lewat, itu juga tidak berakhlak. Saya juga mengatakan tidak semuanya yang lewat tidak berakhlak. Ini juga orang sholat tidak berakhlak. Kenapa? Memang sholat di depannya pintu. Iya kan? Jadi dua-duanya Pak, dua-duanya ini. Dua-duanya kata Nabi kalau orang mau lewat bentangkan tangan begini. Tapi ada juga tidak paham. Begitu mau lewat dikasih begini, mau lewat. Oh, nak kira diajak bersalamang. Terus tidak berakhlak. Ini di dalam masjid dulu Pak nih, di dalam masjid. Yang tidak berakhlak itu ini banyak sekali Pak ini. Atau kita pindah. Ada dialog nggak? Ada dialog. Kalau begitu saya lompat. Sekarang tahu nggak jumlah agama Pak? Jumlah agama di muka bumi ini menurut ensiklopedia Amerika 4.200 agama. Cuma 3 agama samawi buatan Allah, Yahudi, Nasrani, Islam. Selebihnya itu lahir di bumi ini. Seandainya dikumpulkan semua agama ini, tidak ada yang bisa menandingi Pak kesempurnaan ajaran Islam. Masya Allah, pantaslah kalau Nabi menyebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, sulit tertandingi. Mau tahu sulitnya tertandingi, hebatnya itu Islam Pak. Berakhlaklah kamu bukan kepada si hidup saja Pak, tetapi kita disuruh berakhlak kepada si mayit. Mana ada agama disuruh berakhlak kepada si mayit? Contoh, kalau kita mau ke Parepare Pak, melihat kuburan kiri kanan, biasanya itu di mana ada biasa kuburan terlihat di pinggir jalanan? Di Kabupaten Baru, Pangkep, sekencang apapun ini mobil Pak, ketika melihat kuburan, yang penting melihat kuburan. Seperti kuburan Panaikang, yang penting melihat. Kata Nabi, jangan lupakan untuk beri salam. Meskipun kencang, Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Masya Allah Pak, ternyata orang yang meninggal itu seandainya dilihat Pak, lompat-lompat kegirangan, gembiranya itu mendapat pasokan Pak.
Zurul kubura fa innaha tuzakkirkumul akhirah. Mana ada agama seperti ini, Pak? Barulah kita sadar ternyata orang meninggal itu tidak mati. Coba baca nanti surah At-Takwir ayat 7. Surah apa, Pak? At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Setiap orang berpulang ke rahmatullah, begitu pulang pelayat 40 langkah, 1, 2, 3, 40. Datanglah malaikat mengembalikan ruhnya. Oh, berarti si mayit itu, Pak, hidup, cuma lain kehidupannya. Makanya gembiranya jikalau dikirimkan itu salam, apalagi dikirimkan doa, ditamatkan Quran. Kenapa terjadi pro kontra? Mau tahu jawabannya enggak? Nah, dia jangan bati-batika. Dikirimkan Yasin, dikirimkan Fatihah, 2 jawaban. Tidak sampai. Yang lainnya mengatakan sampai. Pernah dengar enggak? Kenapa terjadi pro kontra? Sampai tidak sampai. Jawabannya terjadi pro kontra karena sampai sekarang belum ada seorang mayit datang bercerita bahwa itu sampai atau tidak. Itu aja masalahnya. Tapi saya percaya, Pak, sampai. Kalau tidak percaya, siapa yang mau mati dulu di sini? Saya kirimkan. Yang jelasnya, Pak, gembiranya itu si mayit. Nah, di sini tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Iza mata fatba'hu. Ketika engkau mengiringi ketika engkau mengantar jenazah ke kuburan, fatba'hu, iringi. Kalau kata iringi, di belakang atau di depan? Di belakang kan? Oh, Masya Allah. Beda pahalanya orang di belakang, ada juga pahalanya di depan, Pak, sini ada. Tetapi kalau mau sempurna di sini, sesuai hadis, idza mata fatba'hu. Jikalau seseorang meninggal, engkau antar ke kubur, iringi. Bisa dipaham, Pak, ya? Iringi, hormati itu. Hormati itu si mayit. Kenapa dihormati? Pernah Nabi duduk-duduk. Idza ra'aitumul janazah fakumu. Jadi saya berusaha, Pak, memberikan dalil supaya tidak mengada-ngada. Ketika iring-iringan jenazah itu lewat di depannya Nabi, kebetulan duduk bersama sahabat, Nabi langsung berdiri, Pak. Berdiri. Begitu lewat itu jenazah, Nabi duduk. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri tadi ketika melintas jenazah? Kata Nabi, saya hormati. Terus sahabat berkata, mayat itu tadi orang Yahudi. Kata Nabi, binatang atau manusia? Manusia sih Rasul. Bayangkan, Pak, non muslim saja ketika lewat iring-iringan jenazah, silahkan hormati. Ini akhlak. Bisa ditangkap, Pak. Cuma ada yang tidak berakhlak, khususnya ini, Pak, nih. Di depannya jenazah. Apalagi membawa kayu, diputar-putar, Pak. Nah, ini coba lihat di YouTube. Banyaknya mobil pecah kacanya. Luar biasa ini pengantar jenazah. Memang Nabi bersabda, asri'u bil janazah, segerakan itu jenazahmu, bukan buru-buru. Beda kan? Beda enggak? Beda menyegerakan, beda buru-buru. Di mana letak bedanya, Pak? Kalau buru-buru tidak tidak menggunakan lagi akal sehat.
Ada satu lagi, nah, hati-hati nih Pak, hati-hati yang tidak berakhlak. Ubah ini Pak, ubah. Tabe diubah ini, ancaman Nabi nih, khusus di kuburan. Banyak sekali pengantar jenazah ke kuburan duduk di batu nisan atau menginjak batu nisan, karena kata Nabi jangan duduk sebelum selesai pemakaman. Tapi banyak yang duduk Pak, menduduki batu nisan. Kita baca hadis, li ayyajalisa ahadukum ala jamratin, kalian itu menduduki bara api. Nih bara api Pak, kita duduki kata Nabi. Fatuhriqa thiyabahu, sehingga semua pakaian ini terbakar. Patuh lusol jilid, sehingga melepuh semua ini melepuh semua kulit. Kata Nabi, khairullah, lebih bagus terbakar bajumu, melepuh semua kulitmu, min ayyajalisa ala qabrin, daripada duduk di batu nisan Pak. Bisa ditangkap poinnya? Banyaknya inilah yang disebut tidak berakhlak. Karena ini orang mati Pak, hormati. Saya keluar dulu sedikit, itu yang rumah-rumah Pak. Nah, di Sidrap ini saya melihat di kampung saya itu masih ada yang apa sih namanya, rumah kuburan. Kapan itu cicak kencing Pak, tersiksa lagi di bawah. Untuk apa? Nabi saja menancapkan ada yang menyebut bunga-bunga, ada berkata pohon, supaya tumbuh, disirami hujan tumbuh, apapun di atasnya itu bisa berdoa di bawah. Jadi ini hati-hati Pak ya. Yang berikut, yang tidak berakhlak Pak nih, yang tidak berakhlak, saya pilih-pilih banyak sekali nih. Nah, kalau di Arab Saudi itu, kalau kita ke kuburan, ya dibuka ini alas kaki. Coba Pak, kita lihat kalau di Baki. Saya sering mengunjungi Baki. Saya lama Pak dulu di Arab Saudi. Saya mau 12 tahun di Madinah tinggal sebelum PNS waktu itu. Itu kuburan Pak. Begitu saya lihat pengantar jenazah, dibuka semua sandalnya, tidak ada yang pakai sepatu masuk ke area kuburan. Tapi kalau di sini di Macanda, tidak pakai sepatu nah todo ni dori. Mana lagi? Nah ini satu lagi, karena mau dialog kan, mau dialog. Satu lagi, berakhlaklah kamu kepada segala sesuatu, baik lingkungan, semuanya Pak, termasuk binatang. Ini binatang. Siapa yang tukang sembelih kalau Idul Kurban Pak? Pak Imam. Nah, kata Nabi, siapa di antara kalian itu hendak menyembelih, silahkan, tapi ikuti akhlaknya, berakhlaklah. Apa itu? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu. Seseorang yang hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Bisa ditangkap poinnya Pak? Satu, yang mana itu? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaumu. Nah, tajamkan pisau. Bisa ditangkap? Koma ini, koma. Tajamkan pisaumu, koma. Kata Nabi, wal yuhidda syafratahu, jangan depannya, matanya binatang yang hendak engkau sembelih. Ada poinnya Pak di sini, ada poinnya, ada poin. Indah sekali ini agama nih. Kenapa kita dilarang
asa pisau di depannya matanya. Masya Allah, binatang Pak sudah tahu dirinya jika mau disembelih. Ketika diperlihatkan pisau diasa di depannya, dalam tafsiran hadis ini, binatang bisa kaget. Kaget dengan binatang yang tidak kaget, beda dagingnya disantap. Bisa ditangkap poinnya Pak? Binatang yang kasar dirobohkan dengan kasar, coba makan dagingnya Pak. Biasa kita pergi ke suatu tempat, apakah itu pesta, kenapakah itu tadi daging tidak terlalu nikmat? Di sini Pak nih. Makanya kata Nabi, robohkanlah itu binatangmu, jangan main kasar, tapi lembut. Mana ada agama Pak sehebat Islam ini. Artinya mengedepankan tentang akhlakul karimah nih. Indah sekali itu tadi saya sebut juga, Ibu. Bukan juga orang yang lewat ini patut disalahkan semua. Tapi ini orang yang sementara sholat Pak ya. Artinya bagaimana itu orang yang sholat ini juga salah. Pertama, jangan sholat di depannya pintu. Jangan sholat di tengah jalanan. Ini kan? Tapi kalau ulama Pak tidak berani. Bagaimana di Mekah? Saya memandu haji Pak. Iya, saya memandu haji 25 tahun. Sekaligus berhaji 25 kali. Kenapa itu ketika kita ini sujud langsung tendang kepala? Ada hadis Pak. Oh, ini mengerikan juga ini hadis. Khusus Jumat, tapi bisa dicocokkan itu. Man takhattar riqaban nasi fi yaumil jum'ah. Barang siapa yang melangkahi pundak-pundak orang yang sujud di hari Jumat, jihatun nar, orang itu sudah membangun jalan tol masuk ke neraka. Nah makanya Bapak sekalian, saya melihat itu, ini orang di Mekah, Majulekah ya, Majulekah, dia tidak paham. Seandainya tidak paham, biar digaji, tidak akan mungkin. Satu-satunya di dunia ini saya melihat jamaah yang paling tertib, bukan satu ya, cuma Asia Tenggara, Indonesia, Brunei, Malaysia. Inilah yang paling terkenal oleh orang Arab. Yang paling tertib itu Indonesia, Brunei, Malaysia. Yang lainnya itu itu Pak ya. Jadi secara tadi itu Ibu, nah intinya berdiri saja dulu. Kecuali ada kecualinya Pak. Bagaimana kalau kita kentut? Maksudnya kita sementara di depan saf. Nah kita kentut. Kan tidak mungkin tinggal terus kan? Kata agama, iza jatama dorore ini, artinya ini sudah posisi darurat ini. Carilah tempat yang paling Pak, yang paling kecil anunya Pak, mudaratnya. Contohnya kita kentut di depan. Kalau arah ke kanan kiri banyak orang kan? Banyak orang dilewati kan? Iya. Tapi usahakan itu maju ke depan sana, tapi dengan miring. Bisa nggak dipahami ini? Artinya kalau kita miring jalan, sebenarnya bukan depannya orang, celahnya ya, celah-celahnya. Itu Bu. Ini saya mengumpulkan ini hadis, tidak ada ulama kontra. Semuanya pro bahwa bahayanya ini melewati orang yang sementara sholat Bu. Itu Pak Enam, makanya
Kalau mau sholat, ini juga yang di belakang, kata Nabi, kalau mau sholat usahakan ke depan, jangan membuat jalanan di tengah jalanan, lari ke depan Pak.